Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Komite sebagai wakil pimpinan musyawarah ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Wali Kelas 6, yang kami hormati semua Bapak dan Ibu Dewan Guru, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Orang Tua Murid. Terkhusus juga di sini yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yaitu selaku kesepuhan di SDN Cirapi. Segala puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam acara penyampaian program pengelolaan sumber daya yang berdampak kepada murid, yang merupakan tugas kami selaku CPP dalam sesi akhir harus mengumpulkan komunitas ya yang ada di sekolah, yaitu kesepuhan dan orang tua wali murid dengan komite juga jajaran rekan sejawat dengan guru ya. Kami di sini walaupun selaku guru penggerak dan sekaligus juga pemimpin dalam pembelajaran kepala sekolah ingin menyampaikan tugas akhir kami, yang mana saya akan menyampaikan suatu program pemberdayaan aset yang ada di Cirapi. Adapun aset itu ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah modal manusia, manusia yang berkualitas ya, yang sangat penting dan berhubungan dalam dunia pendidikan. Di sini alhamdulillah kami walaupun baru calon guru penggerak yang harus menggerakkan untuk di Kecamatan Cibalong ya, akan membentuk literasi membaca karena latar belakang di Indonesia itu sangat minim sekali para peserta didik itu dalam hal membaca. Bahkan kita adalah nomor 2 terbawah di dunia, hanya 0,01. Itu sangat memprihatinkan sekali ya Bapak Ibu. Kemudian untuk modal manusia di sini yang kedua, kami memiliki guru yang beliau juga sekaligus sebagai ketua gugus untuk di Cibalong, yaitu Ibu Dewi Hardianti. Kemudian untuk modal sosial, yaitu aturan yang mengikat warga sekolah yang di dalamnya mengatur pola perilaku warga, juga kepercayaan yang ada di dalam komunitas ya. Kami juga di sini berinteraksi ya dalam hal sosial, yaitu dengan mengundang Bapak Ibu untuk hadir ke suatu acara yang mana harus mengetahui program apa yang akan kami lakukan ke depannya. Kemudian modal politik di sini pun kami dekat dengan kantor desa. Jadi kami insya Allah akan mengadakan MOU ya untuk bagaimana mengelola supaya SDN Cirapi itu ada kemajuan. Jadi ada kerja sama yang melibatkan dengan kantor desa. Kemudian modal agama dan budaya. Ya jelas kami di sini semua rata-rata beragama Islam ya, dan budayanya kita semua tidak ada budaya yang lain. Di sini suku bangsanya rata-rata hampir mayoritas adalah Sunda ya. Walaupun ada yang lain mungkin Jawa atau dan sebagainya, tetapi dalam skup yang paling besar adalah suku bangsanya Sunda. Marilah kita lestarikan budaya bahasa Sunda ini. Kami insya Allah ke depannya apabila setelah selesai program guru penggerak akan memberikan pembelajaran khusus baca tulis aksara Sunda, yang mana kita sebagai orang Sunda harus wano maca nulis aksara Sunda. Jadi dari mulai kelas awal mungkin nanti saya berkeliling walaupun kepala sekolah, kami akan turun untuk mengajar, untuk mensukseskan bahwa
kita orang Sunda yang harus ngabung mulai bahasa tentunya Bu. Jadi kita kadang tidak tahu unda kusuk bahasa, bahkan tulisan aksara Sunda pun kita tidak kenal. Yang lumayan juga aksara Sunda itu agak sulit, seperti tulisan Cina atau tulisan aksara Jawa. Nah, selain mungkin saya melatih atau mengajar kepada murid-murid, kami juga akan mengajar juga kepada rekan guru. Kemudian modal fisik, alhamdulillah bangunan ini masih layak ya. Kemudian ada sarana perpustakaan juga, buku itu yang tidak tertata ya. Saya mohon bantuannya supaya perpustakaan ini bisa terwujud. Kami mengajukan kepada Kementerian Kemendikbudristek hari kemarin bahkan meminta untuk laptop, kemudian sarana buku dan lokasi untuk perpustakaannya. Kalau lokasi saya lihat ada di sini ya, kemudian untuk sarana olahraga juga lapangan yang cukup luas karena belum tertata saja. Kemudian modal lingkungan ya, alam ya jelas yang telah kami tadi sampaikan, memiliki lapangan yang luas sebagai sarana untuk berolahraga. Kemudian modal finansial ya, di sini sangat memprihatinkan bahwa untuk modal sekolah itu hanya satu, mungkin modal finansialnya itu adalah dari dana BOS. Jadi alhamdulillah kalau kami dulu bersekolah itu ada iuran tiap bulan, tapi sekarang putra bapak ibu mungkin tidak dikenakan iuran karena telah di-cover dengan dana BOS. Adapun tujuan pembelajaran kami CGP adalah ya untuk ibu bapak ketahui mungkin pada hari ini saya harus mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Kami di sini hanya akan mengambil 2 grup saja, yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Ini amanat dari Pak Nadiem Makarim yang Menteri Pendidikan. Besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Jadi beliau meminta kepada kami sebagai guru penggerak untuk mengadakan perubahan-perubahan di sekolah. Jadi kita walaupun pimpinan, kita tidak tinggal diam, tapi kita harus terus berusaha bergerak untuk memajukan dunia pendidikan. Adapun dasar filosofi dari Ki Hajar Dewantara yaitu perintis dalam dunia pendidikan ya beliau. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau persatuan rakyat. Adapun komponen profil pelajar Pancasila yang dulu mungkin Ibu pernah dengar P4 ya Bu, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Tetapi sekarang di era merdeka, Bapak Menteri Nadiem Makarim menyebutnya dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, kolaboratif. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Keenam, berkebinekaan global. Nah, di sini ranah bernalar kritis yang akan kami sampaikan adalah menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, akan mendorong untuk mengembangkan pola berpikir yang sistematis, terbuka dan kritis. Yang kedua, mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang memotivasi murid untuk memegang kontrol dan tanggung jawab atas kegiatan yang dipilih. Dalam hal kolaboratif, menumbuh kembangkan kerjasama yang solid sehingga murid mampu menyelesaikan suatu karya bisa segera selesai apabila dikerjakan secara kolaboratif atau gotong royong ya Ibu. Kreatif, menumbuh kembangkan kreativitas sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna dan berdampak. Kemudian berkebinekaan global, menumbuh kembangkan sikap menghargai tradisi dan budaya, dapat memahami, merenungkan perbedaan keberagaman budaya yang positif untuk membangun persaudaraan. Nah, adapun lingkungannya, saya ambil hanya 3. 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Ketiga, lingkungan yang agamis atau islami, melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Nah, adapun yang tadi saya katakan Bagja, saya ambil hanya 2 yaitu ini. Saya akan menumbuh kembangkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya
bisa terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Sami Sabuk. Ini prakarsa perubahan kami. Sami itu kan sama ya Bu, sabuk adalah ikatan. Jadi saya mengambil program untuk mengambil kesamaan pendapat, kesamaan visi dan misi, dan program kami adalah untuk mempersatukan di antara murid, guru, kemudian orang tua murid menjadi satu kesatuan yang kokoh, yang kuat. Dalam hal ini, nama lain dari Sami Sabuk adalah dalam satu minggu adalah satu buku. Kami kemarin telah memberikan suatu laporan program hasil membaca anak, yang mana anak kedepannya setiap pagi sebelum masuk ke kelas itu membaca 10 sampai 30 menit, lalu merekamnya atau meresumnya di dalam laporan tersebut dan dilaporkan kepada gurunya. Tetapi keesokan harinya itu harus ibu dan bapak paraf ya, jadi ada paraf orang tua, sehingga untuk diketahui bahwa anak memang tadi pagi membaca dan meresum. Kalau bisa itu materi-materinya itu yang menambah hasanah keilmuan gitu ya. Tapi kami di sini berdasarkan pilihan anak ya, atau kesukaan anaknya itu berbeda, membebaskan dalam hal buku tidak ditentukan harus buku yang ini, tapi bebas berbeda. Adapun yang ingin saya lakukan ya, sudah saya akan lakukan adalah saya mengadakan diskusi dengan guru, tenaga pendidikan maupun komite dan orang tua murid. Kemudian kami juga berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik apa yang harus kami lakukan, dan saya juga secara kolaboratif menentukan langkah-langkah apa yang harus saya perbuat untuk memajukan SDN Cirapi ini. Kami ambil pelajaran ya Bu ini bahwa hasil literasi membaca kami memang di sini belum nampak untuk di SDN Cirapi, karena saya baru 6 sampai 7 bulan ya mendidik ikut dalam membangun dan mengembangkan ide-ide kami gitu ya. Itu belum tersampaikan, tetapi hasilnya yang kami dapat ya, putra kandung kami sendiri alhamdulillah dalam hal aksara Sunda yang akan kami programkan ke depannya, karena dilatih. Kalau di rumah ya, saya mohon Bapak Ibu membantu. Kami telah membuat aksara Sunda itu dalam 3-4 lembar. Tolong dibimbing, satu hari itu cukuplah 3. Misalkan kalau orang aksara Sunda itu ngalah benak, kagamaca. Jadi dua suku kata, apabila dirubah nanti kalau ada perlu di atasnya kata dalam bahasa biasa. Nah ini cukup rumit sebetulnya, tetapi apabila ada dukungan dari orang tua murid, insya Allah akan menghasilkan. Ya. Kami mendidik anak kami sendiri dari kelas 1, sekarang sudah SMP, dan baru kemarin diangkat menjadi ketua OSIS di SMP, berhasil mewakili kejuaraan aksara Sunda dari mulai tingkat SD sampai ke tingkat kabupaten. Jadi dari modal literasi membaca yang kita dibimbing, yang mana lamanya dengan orang tua murid itu di rumah, kalau di sekolah kan terbatas. Hanya saya memberikan waktu literasi itu 30 menit maksimal sebelum masuk. Tetapi kalau di rumah kan sepulang sekolah itu lama tuh ya, sampai menjelang malam. Jadi mohon bantuannya kepada Bapak Ibu apabila memang ada untuk pembelajarannya ditanya ada tugas apa ya, tolong baca dulu. Karena Rasulullah pun sebagai nabi kita semua ya, yang awal pertama diterima wahyu adalah ikro, bacalah. Jadi marilah kita tingkatkan program membaca dengan Sami Sabuk ya, 1 minggu menghasilkan 1 karya buku. Itu program yang akan kami jalankan untuk kedepannya, sama tambahan kami kalau sudah selesai ini akan meningkatkan dan memelihara dan melestarikan budaya dalam bahasa Sunda, yaitu baca tulis aksara Sunda. Ya mohon maaf kepada Bapak Ibu mungkin agak lama ya penjelasan kami, mudah-mudahan bisa diterima dan ada manfaatnya, dan kami mohon dukungannya sekali lagi ya Bu. Mudah-mudahan program yang akan kami rancang ini bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.